Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Saya Stefanus Geli, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869051828. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas dengan materi Aku Citra Allah yang Unik pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Merauke. Sekian dan terima kasih. Salve, salve, salve. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Oke. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Oke, anak-anak yang terkasih, sehat-sehat semua? Sehat ya? Oke, baik. Sekarang sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa kepada anak Insela. Silakan untuk memimpin kita di dalam doa. Adalah Guru dan teman-teman sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam pagi dalam kepala Putra dan Roh Kudus dan Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Sekarang Pak Guru absen dulu ya. Rafael. Oke. Grace. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bersama-sama membahas atau kita akan melihat sama-sama materi pada bab 1 pertemuan pertama kita, yaitu manusia sebagai citra Allah, dengan subbab Aku Citra Allah yang Unik. Sebelum kita lanjut ke materi kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas yang kita mau buat apa ya? Ada yang tahu? Oke, silakan. Jangan ribut. Jangan ribut. Iya, jangan ribut. Ada lagi? Jangan bermain saat belajar. Jangan bermain saat belajar. Oke. Sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita akan bersama-sama melakukan asesmen. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD untuk asesmen diagnostik. Nanti kamu kerjakan ya. Kerjakan soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan kalian menyangkut materi Aku Citra Allah yang Unik. Oke, ada 10 nomor, silakan kalian mengerjakan. Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Untuk asesmen awal, silakan dikumpulkan di meja. Sekarang Pak Guru ingin bertanya ke kalian. Apa kalian sering merasa berbeda dengan teman-temanmu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Esther. Ya, saya sering merasa berbeda karena setiap orang punya keunikan atau karakter yang tidak sama. Oke, baik, kita beri aplaus untuk Esther. Mantap. Oke. Nomor berikutnya. Iya, kalau yang menjawab angkat tangan ya. Nomor berikutnya. Mengapa manusia itu berbeda satu sama yang lain? Silakan. Manusia berbeda karena alam menciptakan setiap orang unik dengan sifat, kemampuan, dan tujuan hidup yang berbeda. Oke, kita tepuk tangan untuk Pati. Karena Allah menciptakan manusia itu unik dengan sifat yang
berbeda. Baik anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah melakukan asesmen, kemudian Pak Guru sudah bertanya ke kalian beberapa pertanyaan tematik. Sekarang Pak Guru akan menampilkan gambar berikut ini. Silakan kalian amati gambar di depan ini. Setelah kalian mengamati gambar tadi, apakah kalian melihat perbedaan di antara satu orang dengan yang lain? Ya. Ada perbedaannya tadi? Ya, ada dari berbagai latar belakang, dari suku, dari budaya, kemudian dari warna kulit dan lain-lain. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada materi Aku Citra Allah yang Unik. Ini merupakan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian harus mampu memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi keunikan diri kalian dan menghargainya sebagai anugerah dari Allah. Yang ketiga, kalian harus dapat mengaitkan keunikan diri kalian dengan pesan-pesan kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Nanti sebentar kita akan membahas perikop kitab suci tersebut. Dan yang keempat, kalian harus mampu, ini yang paling penting ya, kalian harus mampu mewujudkan sikap bersyukur dan menghargai keunikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita akan masuk pada kegiatan ini. Ya, di sini Pak Guru sudah menyiapkan video tentang keunikan manusia. Nanti kalian perhatikan videonya baik-baik. Seperti kata banyak orang, manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, dan ada juga yang pendek. Pokoknya semua orang itu beda. Bahkan bagi mereka yang kembar identik pun kayak Upin Ipin masih punya perbedaan dalam segi sifat, kemampuan, dan fisik. Nah, membicarakan tentang manusia yang berbeda-beda. Kalian sudah menonton video keunikan diri tadi. Ada beberapa tokoh, ada beberapa karakter manusia yang ada di dalam video tadi ya. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya-tanya sedikit ke kalian setelah kalian menonton video tadi. Yang pertama, apa yang kalian menonton dari video tersebut? Perbedaan manusia. Perbedaan manusia. Perbedaan dari apanya tuh? Dari sifat, karakter, Iya, dari sifat, karakter, fisik tadi ya, fisik ya. Kemudian nomor berikutnya, apa itu unik? berbeda. 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 Berarti berbeda apanya? Satu dengan yang lain berbeda. Iya, nomor berikutnya, apakah kalian sering merasa berbeda dengan teman-temanmu? Ya. Berbeda ya? Kalian di dalam kelas ini tidak ada yang sama? Iya. Oke, kita sudah melihat pertanyaan-pertanyaan ini. Sekarang Pak Guru mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan ice breaking. Iya, kalian tahu tepuk semangat? Tahu. Iya. Oke. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali.
Tadi kalian sudah mengamati video menyambut keunikan. Kamu juga sudah tahu apa itu unik. Ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD ke kalian untuk kalian menulis. Nanti sebentar Pak Guru akan minta 5 siswa, 5 anak dari kalian untuk maju membaca karakter teman-teman kalian ya. Nanti kalian tulis nama kalian ya. Tulis nama, kemudian keunikan yang dimiliki oleh kalian sendiri. Itu ada fisik, ada sifat, ada karakter, ada kebiasaan baik, kemudian harapan, keinginan, dan cita-cita kamu. Silakan kamu tuliskan dalam tabel ini ya. Silakan isi. Nanti sebentar Pak Guru akan suruh teman kamu yang menilai diri kalian. Oke, baik. Sudah selesai ya. Sekarang Pak Guru minta dari kalian, ya, 5 orang. Ya, untuk maju ke depan, kalian melihat keunikan diri yang kalian miliki, tetapi akan dinilai oleh teman kalian yang akan melihat keunikan diri kalian. Iya, yang sudah siapa? Oh, oke, Rafael, baik. Rafael dengan Grace, silakan maju ke depan. Silakan salaman dulu. Ya, silakan. Sekarang kalian amati dulu. Kalian berdua saling mengamati. Oke, silakan bertukar. Iya. Rafael silakan bacakan yang Rafael sudah lihat keunikan dari Grace, dan Grace pun demikian. Ya, dari Rafael dan Grace sudah maju untuk menyampaikan hasil keunikan yang dimiliki oleh mereka. Mantap, terima kasih. Kalian berdua sudah maju. Ya, sekarang Esther dan Gisela harus saling mengamati. Oke, baik, kita beri aplaus untuk Gisela dan Esther. Silakan dulu. Oke, silakan dulu. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah menyampaikan keunikan diri yang dimiliki oleh kalian. Apa itu unik? Berbeda. Berbeda. Grace dengan Rafa tadi berbeda ya. Kemudian Esther dengan Giselle juga berbeda, dan teman-teman yang lain. Artinya kita semua memiliki perbedaan. Sekarang kita akan melihat pertanyaan berikut ini. Iya, yang pertama, adakah ciri-ciri dalam dirimu yang sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh temanmu? Tidak ada. Tidak. Kemudian nomor berikutnya, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Karena diciptakan berbeda-beda. Karena diciptakan Berbeda-beda. berbeda-beda. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Sekarang kalian dengarkan dan perhatikan. Tidak ada seorang manusia pun yang sama satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun memiliki beberapa hal yang berbeda satu terhadap yang lain. Biarpun kembar, tetapi ada perbedaan. Itulah sebabnya manusia disebut unik, karena perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian
Perbedaan manusia satu dengan yang lain itu bisa meliputi banyak aspek. Yaitu apa? Fisik, psikis, kebiasaan, keinginan, dan sebagainya. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjut ke diskusi kasus, mari kita semua sama-sama berdiri, kita tepuk semangat. Oke? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, kita beri aplaus untuk kita. Silakan duduk. Oke. Baik anak-anakku yang terkasih, kita akan sama-sama mendiskusikan kasus yang berkaitan dengan sikap terhadap keunikan manusia. Jadi Pak Guru akan berikan kalian masing-masing kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2, masing-masing kasus. Kalian akan melihat kasus itu bersama-sama di dalam kelompok, kemudian kalian membahas penyebab kasus tersebut dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Pak Guru akan membagikan ya. Iya, kelompok 1 punya ini dengan kasusnya. Kemudian ini kelompok 2 punya. Silakan kalian mengerjakannya, nanti kalian akan presentasi di depan. Iya, kasusnya ada di depan juga, tetapi ada di buku kalian. Kalian bisa kerjakan di dalam kelompok. Ya. Di sini. Siap. Baik, kalian sudah mengerjakan. Silakan kelompok yang sudah selesai silakan maju untuk presentasi. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Perkenalan dulu. Perkenalan kelompok, terima kasih. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus yang diberikan oleh Pak Guru kepada kita. Iya. Di sini kasus yang kita punya itu Maria itu sesungguhnya anak yang pandai. Nilai rapornya sejak SD selalu bagus. Tetapi setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya. Pun pula merasa warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan teman-temannya. Itulah sebabnya di sekolah ia jarang bergaul dengan teman-temannya yang lain. Soal nomor 1, apa tanggapan kalian terhadap sikap Maria? Jawabannya, Maria tidak bersyukur akan fisik yang diberikan oleh Tuhan dan merasa minder terhadap teman-temannya. Soal nomor 2, bila Maria itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Kita sebagai teman-temannya harus mengajaknya berinteraksi ataupun bermain supaya dia tidak merasa minder akan fisik yang dia punya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, tadi kalian sudah presentasi 2 kasus tersebut yang kalian sudah presentasi, kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih. Jadi Pak Guru memberikan pendukungan terkait diskusi kasus yang kalian sudah kerjakan tadi. Perbedaan dan keunikan sering ditanggapi oleh manusia secara berbeda satu sama lain. Ada sebagian orang merasa iri hati mengapa dirinya tidak seperti orang lain. Ada yang menjadi minder, ada yang merasa
Tuhan tidak adil kepada dirinya karena tidak mampu menerima diri. Ada juga yang berusaha menutup dengan sikap berpura-pura atau munafik. Sikap-sikap semacam itu sesungguhnya tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, langkah awal dalam menghadapi perbedaan atau keunikan diri adalah menerima apa adanya. Jadi kalian sudah mengetahui keunikan yang ada di dalam diri kalian, kekurangan, kelebihan. Bapak berharap kalian bisa menerima diri kalian sebagai ciptaan Tuhan. Apakah kalian bisa menerima? Bisa. Kita harus bersyukur karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa segambar dengan Allah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat di kitab Kejadian. Kita akan menggali pesan kitab suci dan ajaran gereja tentang makna manusia sebagai citra Allah yang unik. Di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Ya, silakan buka kitab suci. Sudah? Oke, Rafael silakan baca perikop tersebut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah ciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakanlah dia, laki dan perempuan, ciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dulu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Rafael sudah membacakannya dan kalian semua juga sudah mengikuti di dalam hati. Ya, jadi berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita merupakan gambaran dari Allah. Iya, ada pertanyaan pendalaman kitab suci. Iya, pertanyaan pendalaman kitab suci. Ya, pertanyaan nomor 1. Apa artinya manusia serupa dan segambar dengan Allah? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Manusia memiliki akal, kehendak, dan kasih seperti Allah. Iya, karena manusia memiliki akal, kehendak, dan kasih seperti Allah. Baik, terima kasih. Nomor 2. Apakah ciptaan Allah selain manusia dalam kitab suci juga disebut serupa dan segambar? Ada yang bisa jawab? Silakan. Menurut saya tidak, karena hanya manusia saja yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iya. Baik sekali. Oke, nomor berikutnya. Apakah semua manusia itu citra Allah? Ada yang bisa jawab? Silakan, C. Ya, semua manusia adalah cipta Allah tanpa membedakan suku, ras, atau jenis kelamin. Iya, semua manusia adalah citra Allah tanpa membedakan ras, suku, dan jenis kelamin. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Iya, ini merupakan peneguhan dari jawaban yang kamu sudah jawab tadi. Ya, jadi dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia, baik perempuan maupun laki-laki, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi segambar dan serupa dengan Allah tersebut bukan dalam arti fisik jasmania, sebab Allah adalah Roh Kudus. Manusia segambar dan serupa dengan Allah terutama dalam apa? Pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah itu kasih yang menuju keselamatan. Baik, silakan kalian lanjut ke langkah refleksi. Kalian masing-masing
melihat pertanyaan refleksi, kalian jawab pertanyaan refleksi tersebut. Setelah itu kalian membuat doa sebagai ungkapan syukur karena kalian sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Silakan. Ya? Oh iya. Ya, kalian sudah menuliskan doa ungkapan syukur atas keunikan. Baik anak-anakku, Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih ke kalian karena hari ini kalian sudah bersama-sama dengan Pak Guru. Kita sudah sama-sama membahas materi pertemuan pertama, yaitu materi apa? Aku Citra Allah yang unik. Pak Guru harap materi Aku Citra Allah yang unik sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita semua memiliki keunikan di dalam diri kita masing-masing. Ya, tuh Gisel, keunikan dalam diri ya. Kemudian bagaimana Gisel, Pati, Febrianti dan teman-teman semua, kalian harus bersyukur, kalian harus bisa menerima keunikan diri kalian. Tadi sudah dipresentasi, ada yang tinggi, ada yang cantik, ada yang hidung mancung, ada yang hidung pesek. Kita harus bisa menerima semuanya itu. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru meminta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Oh, silakan Rafael. Silakan. Ya, baik, mari kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari teman-teman dan Pak Guru, untuk kita menyelesaikan aktivitas kita pada hari ini, baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan telah melindungi kami dari awal, pertengahan dan akhir aktivitas kami. Sekarang kami ingin mengakhiri aktivitas ini. Supaya atas semua ini kami akan kehadiran Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, Sungguh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rafael, silakan duduk. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih untuk kita semua. Semoga pulang sampai di rumah dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan.